khilafah ini merupakan kewajiban. Betul tidak? Ya, saya kira itu sudah menjadi poin pertama. Bahkan khilafah ini bukan sekadar kewajiban. Lebih dari itu, yakni dengan khilafah berbagai kewajiban bisa dilaksanakan. Jadi ini bahkan kalau ada kewajiban yang lain itu kadang tidak terkait dengan kewajiban yang lain. Ya, kewajiban puasa itu tentang puasa saja, tidak terkait dengan yang lain. Kewajiban menutup aurat itu menutup aurat aja. Tetapi khilafah ini unik. Dia kewajiban, tetapi kewajiban ini terkait dengan kewajiban yang lain. Bahkan banyak kewajiban tidak bisa dijalankan tanpa terwujudnya kewajiban itu. Maka para ulama itu menyebut khilafah itu sebagai tajul furud. Maknanya mahkota kewajiban. Yakni biha, ya, dengan khilafah itu maka tunaffadus syariah. Syariah itu bisa ditegakkan. Ya, tuqamul wajibat, bisa ditegakkan berbagai macam kewajiban. Nah, ini maka perkara yang sangat penting, gitu. Tadi sudah saya sebut berbagai macam kewajiban. Bahkan bukan hanya itu tadi, dengan khilafah umat Islam bisa bersatu. Tadi sudah disebut oleh penayang atau penanggap yang ketiga. Umat Islam lemah, umat Islam bisa mudah dipecundangi, bisa dihancurkan oleh musuh-musuhnya ketika tak ada khilafah. Tanpa khilafah, tadi juga disebut berbagai macam kain alam kita itu ambil. Ya, saya tadi dari Banjarmasin, saya pernah diundang di Banjarmasin itu di namanya kota Tanjung. Di Tanjung itu ada tambang batu bara. Itu namanya tambang batu bara itu dikuasai oleh semua oleh swasta. Yang paling besar itu namanya Adaru. Saya pernah ke situ diajak itu karena diminta untuk ngisi pengajian di situ. Saya itu diajak saat meledakkan itu, habis Jumatan diajak, ayo saat kita ini. Itu meledakkan itu bagian-bagian itu. Karena saking jauhnya itu tidak kelihatan. Mobil itu tidak kelihatan. Jadi sehingga untuk meledakkan itu dihitung pos 1 siap, pos sampai pos siap semua baru 0, 10 sampai 1 itu ledakan besar. Cuman saking jauhnya itu tidak kelihatan, cuman ini dok, gitu. Itu lubang kawah itu luas. Dan itu sampai sekarang itu ada teman yang bilang itu lahannya itu katanya sejauh mata memandang itu batu bara. Masih belum. Dan itu diambil tidak pernah berhenti. Saya ke sana itu yang ngambilnya itu shift-shiftan, 3 kali shift. Jadi kalau orang boleh istirahat, penambangan terus berlanjut coba. Ambil siang malam gitu. Dan itu pemerintah dapat berapa? Cuman dapat 14%. Semuanya untuk swasta, untuk mereka. Dan itu mereka itu tidak beli. Coba kita ini punya rumah, katakanlah 7 kali 6 petak saja, itu beli. Kalau tambang-tambang itu tidak beli itu, dia cuma mengajukan surat izin untuk penambangan, dikasih izin, lalu kemudian dia menambang, 14% diberikan ke pemerintah, sisanya untuk mereka. Pertanyaannya edan bora ini. Gila apa tidak ini? Masya Allah. Pegawai-pegawainya itu di sana itu 2 bulan. Jadi 2 bulan bekerja, dikasih cuti 2 minggu. Ya. Gaji minimal 10 juta. Minimal. Ya. Pulang, kalau pulang itu mereka pulang ke daerah masing-masing, 2 minggu sekali itu, ke pesawat sampai rumah, gratis. Jadi bayangkan pegawainya saja itu gajinya segitu. Pemilik tambangnya berapa? Itu dikuasai oleh swasta. Dan itu kalau sudah menjadi joblangan, apa joblangan itu? Kawah besar, itu nggak bisa lagi diuruk. Jadi saya lihat tuh kawah besarnya itu sudah warnanya ada namanya air, itu warnanya hijau. Itu racun itu. Jadi kata teman-teman itu yang di sana itu namanya jangankan ke orang, kecoa aja mati. Dan itu kalau dibiarkan itu nanti makin besar, itu bisa merembes ke pemukiman penduduk. Sumur-sumur bisa mati semua keracunan itu. Dan itu terus bergerak. Siapa yang mendapatkan? Swasta. Tanpa khilafah itu seperti itu coba. Kita punya kekayaan alam yang melimpah ruah diambil oleh swasta. Swasta yang lebih parah lagi swasta asing. Asing lebih parah lagi Amerika.
Kita punya gunung emas. Emas itu bukan sekedar bukit di Indonesia itu. Bukan hanya gundukan. Bukan hanya kiloan, berton, ribu-ribu ton. Diambil tiap hari tak pernah berhenti oleh Amerika. Ada kawan itu kerja di sebuah perusahaan namanya, bukan Freeport, yang satunya apa namanya? Newmont. Dia kerja ini ceritanya menggunakan sanad yang saya punya teman itu punya teman lagi, temannya punya teman, gitu. Nah, temannya itu pegawai Freeport suatu saat ngambil konsentratnya itu sebotol aqua gini, saya tanya, cuman segini, dijual laku 85 juta. Sekarang pertanyaannya itu bukan yang diambil Newmont, yang diambil Freeport itu bukan satu gelas, satu botol begini berkapal-kapal. Itu sudah berpuluh tahun. Sementara rakyat miskin cari duit itu terus. Antum lihat di jalan-jalan itu, Masya Allah sulit sekali ngeliat duit itu. Sampai ada yang tubuhnya dicat. Ada ya? Masya Allah, ngeliat duit itu angel. Sampai tubuhnya dicat warna putih gitu loh. Ya sulit sekali mencari duit untuk makan saja itu sampai seperti itu, ngecat tubuh. Nggak tahu kapan sholatnya juga itu. Sampai direwangi tidak sholat untuk mendapatkan uang receh. Sementara berkilo-kilo emas, beribu-ribu ton emas diambil oleh musuh-musuh Islam. Apa enggak berdosa penguasa-penguasa itu? Loh, kita itu tuding begini, nanti disebut apa? Radikal. Gitu, Masya Allah. Ya, coba bayangkan itu. Nah, kembali lagi tadi, dengan khilafah itu bisa dijaga semuanya itu. Dengan khilafah, segala kemungkaran yang sekarang itu boleh, bisa dicegah. LGBT, perzinaan, perjudian, pornografi, macam-macam itu, riba, bisa dicegah. Nah sekarang itu nggak ada khilafah, ya sudah, bablas semua. Kemungkaran, jadi kita itu bisa tidak melakukan kemungkaran itu, bentengnya itu benteng pribadi. Karena negara itu abai terhadap itu semua. Negara tugasnya membentengi rakyatnya dari kemungkaran, tetapi justru membuka kemungkaran itu, meresmikan kemungkaran itu, melegalisasi kemungkaran itu. Penjahat apa bukan itu? Kok nggak jelas? Takbir. Lanjut ya, tentang khilafah tadi. Nah ini memang problem besar. Jadi kalau umat Islam itu tanpa khilafah, kita nasibnya seperti ini. Kita tuh seperti numpang saja kita ini. Hanya boleh ngomong di tempat-tempat tertentu, tertutup, numpang kita ini. Oleh mereka dianggap kita numpang. Masya Allah. Padahal innal ardo lillahi yarisuha mayyasha'u min ibadih. Jadi bumi itu milik Allah, yang diberikan kepada Allah siapa yang dikehendaki. Wal akibatul muttaqin. Sementara sekarang didaku oleh mereka. Lagi saya lanjut. Nah, ini kok provokatif sekali ini Ustadz. Nah, ini bukan provokasi ya. Ini memberikan kesadaran. Nah, ini kok memojokkan pemerintah. Ada yang bilang gitu, Ustadz ini kok kalau ceramah memojokkan pemerintah. Saya bilang saya tidak pernah memojokkan. Saya hanya menjelaskan mana yang di tengah dan mana yang di pojok. Kalau memojokkan itu saya mendorong orang yang di tengah menuju pojok. Itu nggak boleh memojokkan. Yang boleh adalah menerangkan mana yang di tengah, mana yang di pojok. Kita tidak pernah menjelek-jelekan. Kalau menjelekkan itu baik, kita jelek-jelekan, nggak boleh. Yang boleh adalah menerangkan kejelekan. Apa bedanya? Beda. Ya, kalau menerangkan kejelekan harus disampaikan. Supaya apa? Rakyat tidak salah pilih. Mengapa mereka memilih penjahat? Karena penjahat tidak pernah dibuka siapa diri mereka. Maka tugas para ulama ini sebenarnya membuka kejelekan mereka, membuka topeng-topeng mereka, bahwa mereka adalah antek-antek asing. Takbir.